Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangka. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Mari saudara, saya mengundang setiap saudara dimanapun saat ini saudara berada. Kita mau datang kepada Tuhan, menerima bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Untuk itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu begitu ajaib bagi setiap kami. Ada banyak hal yang membuat kami semakin terpukau, yang membuat kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup jauh daripada Engkau. Maka untuk mengawali setiap aktivitas kami mau datang kepada Tuhan, merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar nama Jonathan Merrick Daniels, seorang aktivis yang juga seorang pelayan Tuhan? Ia hidup di dalam era diskriminasi kulit hitam. Tepatnya pada tahun 1965, Jonathan Merrick Daniels harus mengembuskan nafas terakhirnya. Mengapa? Karena ia memberikan nyawanya, memberikan dirinya untuk menyelamatkan kedua temannya yang berkulit hitam dari penembakan. Apa yang dilakukan oleh Jonathan terinspirasi dari bagaimana kehidupan Yesus yang senantiasa mau memberikan dirinya bagi menebus setiap dosa kita. Jonathan Merrick dalam kehidupannya, di dalam pengalamannya, ia memberikan diri untuk menyuarakan kebenaran. Namun sayangnya di tahun 1965 ia harus meninggal akibat luka tembakan demi menyelamatkan kedua temannya. Nah, saudaraku yang terkasih, kehidupan yang dikorbankan ini tentu membawa sebuah dampak besar yang terus mengingatkan dan juga sekaligus menjadi sebuah catatan kelam akan kehidupan diskriminasi kulit hitam. Dan tentu ini menjadi sebuah catatan yang tragis ketika sebuah pengorbanan bahkan nyawa menjadi bayarannya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman yang terambil di dalam Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini menceritakan bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi sebuah penghukuman yang paling rendah pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 yang juga dirujuk di dalam pembacaan kita hari ini, memperlihatkan bahwa kedudukan Yesus sementara dibuat lebih rendah dari para malaikat-malaikat. Bahkan keadaan Yesus sangat dipandang rendah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebuah pengorbanan yang dipandang sangat rendah. Ketika orang kemudian dihukum mati bahkan di atas kayu salib, itu merupakan penghukuman yang sangat rendah. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ia hendak mengalahkan dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Maka Yesus mau untuk menebus kita dengan mengalami penderitaan dari maut. Dan memang benar bahwa maut itu ia kalahkan. Buktinya adalah kebangkitan Yesus atas maut. Kuasa Allah lebih besar daripada maut. Hingga akhirnya kebangkitan Yesus juga menjadi sebuah bukti bahwa Yesus sungguh berkuasa atas segala kehidupan. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kematian dan kebangkitan Yesus memperlihatkan kuasa kehidupan, memperlihatkan kepada setiap kita bahwa Yesus sungguh berkuasa, maka kita harus menghargai pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Harusnya maut kita tanggung,
tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, kita diselamatkan. Jika demikian besar kasih Allah bagi kita, mengapa kemudian kita masih hidup di dalam dosa? Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita benar-benar menghayati, benar-benar menghargai kematian Yesus di atas kayu salib, seharusnya kita juga berusaha, berjuang untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Dengan cara apa? Dengan kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman, hidup yang jauh dari dosa. Bahwa tahu ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, maka itu yang harusnya kita perjuangkan. Seringkali ketika kita berbuat dosa, ada hati kecil kita yang berkata, jangan, itu tidak baik, itu tidak benar. Sebenarnya itu merupakan karya Roh Kudus yang mengingatkan kepada setiap kita. Biarlah kisah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita mengingatkan kita bahwa pengorbanan Tuhan jauh lebih besar. Seperti Jonathan Merrick Daniels yang terinspirasi dari kehidupan Yesus, mari kita juga terinspirasi dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan terbesar itu membuat kita diselamatkan. Biarlah karya kasih Allah ini terus menginspirasi kehidupan kita untuk terus mengungkapkan kebenaran firman hari lepas hari. Mari bersama kita menutup perenungan ini di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan, penebusan dosa, membuat kami menjadi terus hidup. Kami telah dibebaskan dari segala macam belenggu dari dosa ini. Maka Tuhan, ketika kami menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah seringkali kami abai, curahkanlah Roh Kudus atas setiap kami, supaya kami benar-benar dapat menghidupi kehidupan di dalam-Mu. Biarlah kami hidup dengan cinta kasih Tuhan yang terus merengkuh setiap kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini tepat pada hari Kamis tanggal 22 Juni. Setiap kita diundang untuk menghidupi kasih Tuhan lewat kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kita, dan kini saatnya kita untuk mengucap syukur atas pengorbanan yang sudah Tuhan beri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.